Halo, nama saya Rizky Hasdi Biswandi, NIM 211401051. Di sini saya akan ngejelasin sedikit tentang Dijkstra algorithm. Nah, Dijkstra algorithm ini adalah salah satu algoritma untuk nyari shortest path atau jalur terpendek dari satu graph. Kenapa dibilang single source? Karena dia nyari shortest path dari satu vertex ke semua vertex lainnya. Jadi misalnya dari A, misalnya ada 6 graf dari A ke B, dari A ke B, A ke C, sampai A ke F. Gitu. Sedikit salah tipe approach harusnya. Di sini kita bisa ngelihat cara gimana algoritma ini bekerja. Di sini ada simple graph dari A, B ke C. Dari A ke B itu 2 sama 5. Terus dari B ke C itu ada 5. Oh iya, um, untuk jadi perbandingan, nah di extra algorithm ini bekerja di dua keadaan, ada dia bekerja di directed directed graph atau yang kayak gini, ada arahnya, sama undirected graph. Jadi dua-duanya bekerja. Um, Unlikely kayak Primes algorithm yang cuma bekerja waktu undirected graph gitu. Nah, uh, di sini Dijkstra bakalan nge Dijkstra bakalan ngecek apakah si dari satu vertex ke vertex lain itu ada jalur terpendek. Nah, di sini dari A ke B itu udah pasti langsung directed path, yaitu langsung ketahuan cost weight-nya itu ada 2 di sini. Namun dari A ke C itu dia nggak ada directed path-nya kayak di sini. Dia harus melalui B. Namanya undirected path. Jadi si C-nya ini distance-nya itu kita buat infinity karena kita nggak tahu jalur mana jalur yang mana dia bakal bisa dilaluin untuk dapetin shortest path ke C gitu dari A. Nah, caranya di Dijkstra approach ini ada namanya relaxation. Kalau misalnya kita bayangin ini titik U dan V, kalau misalnya distance-nya si U yang mana 2 itu ditambah cost of dari U, dari titik U ke V ini ditambahin, itu lebih kecil daripada infinity, lebih kecil daripada distance-nya si V yang mana itu infinity waktu sebelumnya, maka si distance-nya si V ini berubah menjadi distance-nya U ditambah cost dari U ke V, yang mana itu artinya distance si U itu 2, cost dari U ke V itu 5, jadinya 7. Jadi kalau misalnya begitu terus-terusan, maka nilai dari si V ini bakalan terus distance dari si V ini bakalan terus-terusan update sampai dia mencapai nilai minimum dari distance yang dia butuhin dari titik satu ke titik lainnya yang undirected. Di sini kita bisa nyontohin pakai case, ada 6 vertex di sini yang terhubung semuanya directed, tapi dari A kita nyobanya dari A ke F itu undirected, dari A ke D undirected, dari A ke E undirected. Jadi as we can see di sini kita mulai dari A, kalau ngelihat langsung ada directednya, itu dari A ke B itu directed, jadi ketahuan langsung cost-nya. Dari A ke C itu directed, jadi nggak ada shortest path lain yang memungkinkan dia bakalan ada di situ gitu, karena dia dari satu titik ke titik lainnya itu langsung directed path. Terus kita set yang lainnya itu infinity distance-nya karena kita belum tahu dari mana shortest path yang memungkinkan ke dia gitu. Lanjut, di sini kita mulai coba dari B, dari A ke B. Nah, dari B ini kita bisa kemana aja? Nah, dari B ini kita bisa ke C. Dari C, si distance yang udah ada ini, current distance-nya itu 2, ditambah 1. Yang mana itu 3. Lebih kecil dari distance yang
sebelumnya. Jadi makanya kita update, kita relax. Jadi distance-nya si C itu jadi 3. Lalu dari B itu kita juga bisa ke D. Eh, Cost-nya itu 7. Current distance-nya dari di B ini adalah 2. Jadi kita tambahin 2 tambah 7 itu 9. Yang mana distance di D ini masih infinity, jauh banget daripada angka 9. Jadi kita update, kita relax, distance-nya si D ini jadi 9. Nah, lanjut kita nyoba dari si C, karena dia terhubung langsung kan. Dari sini, dari B juga dia terhubung langsung ke C. Nah, dari C, kita bisa kemana aja? Ternyata kita cuma bisa ke E, yang mana cost dari C ke E itu 3 dan current distance di C itu 3. Makanya kita tambahin 3 tambah 3, 6. Nah, kita cek distance-nya di E ini berapa. Distance-nya di E ternyata infinity. Pasti kalau dibandingin 6 dan infinity lebih kecil 6, jadi kita relax, si distance-nya si E itu jadi 6. Lalu kita kita lanjut ke E, karena ini terhubung ke E. Nah, di E ini kita bisa kemana aja? Di E ini ternyata kita bisa ke D sama ke F. Ke D, current distance di E ini adalah 6. Baru cost dari E ke D itu 2. Kita tambahin 8. Di sini current distance-nya itu 9 tadi. Jadi 8 lebih kecil dari 9. Kita relax lagi D-nya jadi 8. Nah, di sini current distance-nya itu 6 ditambah cost of E dari E ke F itu 5 jadi 11. Nah, di sini di F kebetulan masih infinity distance-nya. Jadi 11 pasti lebih kecil daripada infinity. Kita relax F. Habis itu kita lanjut ke D. Nah, dari D kita bisa kemana aja? Dari D kita cuma bisa ke F. Yang mana F sebenarnya tadi udah dilaluin sama D. Tapi kita coba lagi dari D, apakah itu lebih kecil, apakah lebih besar. Kalau misalnya lebih kecil kita update, kalau lebih besar berarti ini udah shortest path. Nah, di sini current distance itu 8, terus cost-nya itu 1, ditambahin 9. Tapi current distance-nya si F ini 11. Berarti 9 kan lebih kecil dari 11. Makanya kita update distance-nya si F jadi 9 gitu. Ditambahin. Nah, akhirnya ini adalah distance yang minimum dari A ke seluruh titik. Dari A ke B itu 2, dari A ke D itu 8, dari A ke C itu 3, dari A ke E itu 6, dari A ke F itu 9. Kira-kira begitulah cara kerja Dijkstra algorithm. Dia bakal nge-relax, artinya nge-update nilai paling minimum dari suatu path. Um, ya, sampai jumpa lagi. Bye-bye.